Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sobat trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Jumpa lagi dengan Wijaya Trading. Pagi hari ini hari Kamis 2 Mei 2024. Sebelum kita masuk di analisa pagi hari ini, bagi teman-teman yang baru bergabung jangan lupa dukung channel Wijaya Trading ya dengan menekan tombol subscribe, like, dan share videonya ke teman-teman yang lain jika bermanfaat. Mudah-mudahan semuanya tercerahkan dan mendapat manfaatnya. Kita mulai dari XAUUSD dulu. Satu hari kemarin kita lihat bagaimana hasilnya. Kita perkirakan pergerakan ini akan bergerak ke atas ya, jadi akan bergerak ke atas, bergerak turun, kemudian naik, kemudian koreksi kecil, setelah itu akan kembali naik ya. Namun demikian juga kita antisipasi dengan posisi di bawah yang menempatkan posisi sell, kemudian juga kita menempatkan target dan area jenuhnya. Kemudian perhatikan pergerakan ini sempat menyentuh posisi sell di sana. Bagaimana ketika tersentuh, maka yang berlaku adalah manajemen resiko. Batasi resikonya di mana. Bisa menggunakan cut loss, bisa menggunakan stop loss manual, stop loss secara otomatis, manual, atau bahkan bisa menempatkan posisi pending order. Bisa kita menggunakan recovery dengan metode averaging, switching ya, sesuai dengan gaya masing-masing ya. Kalau menggunakan cut loss atau stop loss menjadi pilihan, maka itulah yang menjadi aturan yang kita buat. Berada di kisaran 400, kita menempatkan manajemen risikonya. Bisa menggunakan stop loss, bisa menggunakan cut loss semuanya ya. Kemudian perhatikan dari high dan low satu hari kemarin ya, selama tidak ditembus ya, selama tidak ditutup di atasnya, maka pastikan semuanya clear di sana, atau pastikan semuanya masih terkontrol dengan baik. Jangan banyak mengambil posisi ketika berada di area seperti ini. Itu artinya kekuatan masih seimbang dari posisi sell dan buy, sehingga bisa berpeluang naik turun ya. Karena itu ketika mengambil keputusan, pastikan di bawah atau di atas sekalian. Kemudian kalau kita sudah menempatkan recovery, maka buy-nya harus di reposisi ya, diposisikan ulang. Ya, kalau buy-nya di atas, di bawah sudah menutup kerugian yang di bawah, maka kita bisa menempatkan posisi baru sesuai dengan trigger yang ada di sana. Naik kita perkirakan akan sampai di target, kemudian koreksi seperti ini, kira-kira kecil koreksinya dan kembali akan naik ya. Dan ini kalau kita gambarkan ya tidak terlalu jauh melencengnya, naik kemudian koreksi kecil dan balik naik. Kita perkirakan berada di area jenuhnya, saya tandai dengan area warna orange ya. Dan berada di area ini tidak jauh berbeda dan masih berada di situ, kembali bergerak turun ya, artinya di titik jenuh belinya. Dengan demikian sebenarnya kalau kita jeli melihat peluang yang ada di sana dengan indikasi yang ada, maka tentu kita bisa manfaatkan dua peluang sekaligus ya, baik buy maupun sell-nya. Kita lanjut ke euro. Bagaimana dengan euro? Euro kita perkirakan akan bergerak turun. Ya, dengan catatan tentunya ditutup signifikan di bawah area warna orange ini ya. Signifikan itu artinya bodinya tebal dan tidak ada penolakan di sana ya, cukup jauh atau bukan terlalu dekat seperti ini. Jika terjadi seperti ini dan sudah tersentuh, maka yang berlaku adalah risk management ya. Bisa menggunakan persentase 1-2%, bisa menggunakan di kisaran 100 ya untuk recovery-nya. Kemudian di posisi atas juga kita antisipasi dengan menguji pergerakan itu di
Kisaran 1.6793 ini kita jadikan area uji. Jika nanti mampu menembus, maka kemungkinan besar akan kembali bergerak naik sampai di mana? Sampai di area yang kita tandai warna orange ini ya. Dan betul-betul sampai di ini ya, area jenuhnya, targetnya terlewati, area jenuhnya sampai di situ dan kembali. Kemudian untuk pound sterling ya, pound sterling kita perkirakan masih akan bergerak turun ya. Tentu ada area uji, di mana area uji adalah area target ini, target 1 dan target 2 sebagai area ujinya. Sementara yang di atas kita berikan area ujinya di kisaran warna orange ini ya, di kisaran hingga area retracementnya ya. Bagaimana ketika dia ditembus melewati area retracementnya, maka yang berlaku adalah daily range ya. Range-nya sudah terpenuhi, maka hati-hati. Kemudian waktu yang sudah menunjukkan ya di jelang pergantian hari juga harus dipertimbangkan di sana. Posisi buy-nya sampai di target yang kedua dan terhenti sampai di situ. Kemudian untuk Bitcoin ya, Bitcoin ini pergerakannya perlawanan ya, kita perkirakan naik. Tentu di bawah juga kita lakukan pengujian. Ternyata ketika ditutup di bawah ini ya, area orange ini, maka berpeluang akan kembali turun atau akan berpeluang turun ya. Sehingga kita menempatkan sell-nya di 58905 poin sekian, tersentuh dan maksimum di sana. Bagaimana dengan posisi buy ya? Posisi buy, jika posisi buy ini tersentuh, maka yang berlaku adalah risk management, di mana di 80.000 hingga 100.000. Maka kalaupun menggunakan recovery, tetap bisa keluar dengan baik. Yang terakhir, XAG ya. Kita menempatkan perak atau silver ini dengan kemungkinan akan bergerak naik ya, berada di area support ini. Kita perkirakan akan bergerak naik seperti ini, mendekati jenuhnya di area orange ini. Dengan demikian posisi buy-nya kita mendapatkan maksimum sampai di target yang kedua. Baik, itu kira-kira untuk review satu hari kemarin. Secara umum kita bisa mendapatkan peluang yang lebih baik ya. Secara umum probabilitasnya kita dapat yang lebih tinggi. Kita lanjut untuk hari ini dengan memetakan dulu di XAUUSD ya. Kita coba untuk lihat pergerakan yang terakhir. Sampai dengan saat ini pergerakan masih didominasi oleh bullish ya, masih didominasi oleh bullish, sehingga membentuk satu pola seperti ini. Kita lihat ya, sempat kemarin terkoreksi kecil berada di area supportnya ya, kemudian kembali bergerak naik. Sehingga kira-kira hari ini masih akan bergerak naik jika nanti dia melewati resisten yang terdekatnya. Sehingga kita menempatkan posisi buy di 2330 ya. Buy-nya kita tempatkan di 2330.41, 2330.41 untuk buy-nya. Kemudian target yang terdekatnya kita akan tempatkan target yang terdekat di 2338, turun dikit lah, 2337. 7 poin ya, 70 pips cukup
untuk target satu transaksi. Berikutnya target yang kedua kita tempatkan di 2344. Kemudian untuk area jenuh hari ini belinya kita perkirakan akan berada di kisaran di sini ya, di 2356 ya, kira-kira berada di 2356. Kita menguji dengan melihat ya perbandingan di beberapa hari terakhir. Jika nanti bergerak naik, kita akan perkirakan sampai di mana. Oke, ternyata masih berpotensi cukup. Kita tempatkan di area resisten di atas sebagai area jenuh belinya ya. Oke, kita tempatkan untuk area jenuhnya di 2363 ya. Kita coba kasih dulu petunjuknya untuk targetnya. Target berada di 2337.37. Kemudian yang kedua kita tempatkan di 2344. 2344.19. Kemudian tadi area jenuh kita perkirakan akan sampai di 2363. Di 2363. Sementara untuk titik ke bawah atau dia ketika turun, kita perkirakan sell kita perkirakan di 23. Sell kita perkirakan di 2318.24 untuk menempatkan posisinya ya. Kemudian targetnya kita mendekati di area supportnya sampai di target kita tempatkan di berapa ini ya, 2310 ya untuk yang terdekat. Kemudian berikutnya kita tempatkan target yang kedua berada di 2302 ya, agak banyak. 2303 untuk target yang kedua. Sementara untuk jenuhnya kita perkirakan maksimum ya, maksimum berada di sini. Kita perkirakan maksimum untuk area jenuhnya sampai di 2284 ya. Ini untuk area jenuh jual. 2284. Target tadi di 2310. Kemudian yang kedua 2303. Kemudian jika nanti dia bergerak lebih kuat ke bawah, tadi kita perkirakan akan seperti ini. Oke, ini fokus prioritas pertama, kita uji area resisten dulu. Ketika nanti mampu menembus, maka berpeluang akan bergerak naik lagi sampai ya kira-kira begini ya fasenya.
Koreksi kecil kemudian kembali bergerak naik ya. Tentu nanti kita akan menguji di area targetnya ya. Area target 1, area target 2 sekaligus menjadi area uji. Area jenuh di atas di 2363 ya. Hati-hati nanti ketika mendekati jenuh, meskipun di target juga kita harus pertimbangkan ya. Apakah ada nanti tanda-tanda pembalikan? Apakah ada nanti petunjuk yang signifikan yang bisa memberikan informasi penting terkait dengan perubahan pergerakan? Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit dua arah.